Selamat pagi pemirsa, kasus meninggalnya Dr. Ica yang diduga berkaitan dengan intimidasi setelah menangani pasien harus diusut secara menyeluruh. Tragedi ini juga menyoroti lemahnya perlindungan terhadap kesehatan mental dan keselamatan tenaga medis yang kerap menghadapi tekanan, intimidasi, dan beban kerja berat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Kamis 2 Juli 2026, dengan tema Usut Tragedi Dr. Ica bersama saya Leonard Samosir. Dan pada saat ini bersama saya telah hadir anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat ya Mas? Sehat. Kita sehat secara fisik, tapi mungkin beberapa orang secara mental tidak sehat. Kita terkaget-kaget, sedih dengan kejadian tragedi Dr. Ica. Tapi pertanyaannya begini Mas Jaka, kalau bicara pelanggaran hukum yang diduga menyebabkan tewasnya atau meninggalnya Dr. Ica, ini kan masih agak susah untuk dibuktikan bahwa tekanan dari oknum anggota DPRD ini menyebabkan kematiannya. Apa yang bisa diupayakan dari tragedi ini? Ya, yang pasti ini kan tidak boleh dibiarkan begitu saja ya. Ketika seorang dokter, ketika tenaga medis yang semestinya mendapat perlindungan dalam melakukan pelayanan justru menjadi korban persekusi, korban intimidasi, korban tekanan. Dan ironisnya yang melakukan itu adalah orang-orang yang semestinya menjadi bagian garda terdepan untuk memberikan perlindungan. Anggota DPRD itu kan orang-orang yang terpilih, wakil rakyat, yang seharusnya memberitakan contoh bagaimana masyarakat itu bersikap terhadap pelayanan tenaga medis. Tetapi yang terjadi di Lombok, di Timur Tengah Utara ini kan justru sebaliknya. Ada 3 anggota DPRD setempat yang melakukan intimidasi yang ujung-ujungnya Dr. Ica akhirnya memilih mengakhiri hidupnya dengan melakukan bunuh diri. Karena stres berat ya? Karena stres berat, karena depresi, karena ya diyakini karena intimidasi yang dilakukan itu sungguh keterlaluan. Meskipun mungkin hanya sekedar verbal, tetapi ketika seorang dokter muda tidak mentalnya tidak terlalu kuat, ya bisa menjadi yang sangat fatal. Jadi kita mendorong agar kasus ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Persoalan hukum kita juga dorong untuk dilakukan penyelidikan, dan kalau nanti ada bukti ada penyidikan, dan kita mendorong itu dilakukan di bawah supervisi langsung Polda NTT sehingga penanganannya lebih jelas dan lebih tegas nantinya. Kita akan bahas itu Mas Jaka, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 2 Juli 2026, Usut Tragedi Dr. Ica. Usut Tragedi Dr. Ica. Gimana hebatnya Bapak, tidak ada lagi Bapak. Anak saya ketakutan, bagaimana kalau rumah sakit izin pelayanannya dibekukan. Itu yang menjadi beban berat dia. Malam dan setiap hari bentar tangan dibentar, bentar saya sudah tidak benar-benar. Dia mau lagi. Tragedi yang dialami Dr. Elisa Prinsila Utami Pakenoni atau Dr. Ica ialah potret buram negeri ini. Garda terdepan dalam dunia medis, tetapi perlindungan terhadap kesehatan jiwa mereka justru luput dari perhatian, pembelaan, dan juga penguatan. Almarhumah ditemukan tewas gantung diri di kediamannya di perumahan RSS Bau Mata, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Juni silam. Pihak keluarga menduga Dr. Ica mengakhiri nyawanya karena depresi setelah diintimidasi oleh kerabat pasien korban gigitan ular di Rumah Sakit Leona Keva Menanu pada Sabtu 13 Juni lalu. Pihak yang menjadi terduga pelaku intimidasi disebut berjumlah 3 orang. Mereka ialah anggota DPRD Timur Tengah Utara dari 3 partai berbeda. Dalam klarifikasinya, salah satu anggota DPRD itu mengakui nada bicaranya meninggi kepada almarhumah, namun ia membantah adanya niat mengintimidasi. Sejauh ini, partai-partai asal ketiga anggota DPRD itu sudah menyampaikan komitmen untuk menjatuhkan sanksi jika kader mereka terbukti melakukan intimidasi terhadap Dr. Ica sampai gantung diri.
Partai-partai itu juga tengah menjadwalkan pemanggilan terhadap anggota mereka untuk dimintai klarifikasi. Polres Timor Tengah Utara menyebut sudah memanggil ketiga anggota DPRD tersebut. Publik tentu berharap proses hukum tidak berhenti pada pemeriksaan semata, melainkan berujung pada pengungkapan fakta secara terang benderang dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Langkah cepat aparat kepolisian kita harapkan bukan formalitas, melainkan pintu masuk untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan pihak yang harus bertanggung jawab atas depresi yang dialami Dr. Icha. Kalau perlu, kasus yang sedang mendapat atensi luas di masyarakat ini disupervisi langsung oleh Polda Nusa Tenggara Timur. Hal ini penting agar proses penyelidikan dan penyidikan berjalan independen, transparan, dan akuntabel. Kesigapan Polri ini sangat dibutuhkan demi menerobos tembok tebal di Timor Tengah Utara. Sebelum meninggal, Dr. Icha sebenarnya sudah melaporkan kasus tersebut ke Badan Kehormatan DPRD dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Timor Tengah Utara didampingi pimpinan Dinas Kesehatan pada Senin 22 Juni lalu. Upaya pengaduan tersebut ditempuh almarhumah yang sebelumnya mendapat perawatan di rumah sakit karena depresi. Namun 4 hari setelah pengaduan dilayangkan dokter muda berusia 27 tahun, itu malah ditemukan mengakhiri nyawa. Rangkaian peristiwa inilah yang harus diusut secara menyeluruh, transparan, dan berkeadilan agar tidak menyisakan ruang bagi spekulasi maupun ketidakpercayaan publik. Seorang ibu yang melahirkan dia, membesarkan dia meregang nyawa karena pihak-pihak tertentu atau oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, yang begitu sangat luar biasa menekan psikologis anak saya. Selain bahwa dugaan-dugaan itu perlu segera ditindaklanjuti, kasus ini memberi pesan bahwa negara tidak boleh menunggu jatuh korban berikutnya untuk memastikan setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas pelayanan memperoleh perlindungan nyata. Negara harus bisa menghadirkan lingkungan yang benar-benar peduli terhadap kesehatan mental para tenaga kesehatan yang selama ini kita sebut sebagai pahlawan. Pekerjaan seorang dokter tidak hanya menguras tenaga dan waktu, tetapi juga emosi serta ketahanan mental. Tekanan pekerjaan, jam kerja yang panjang, beban tanggung jawab atas keselamatan pasien, hingga relasi kerja yang tidak sehat dapat menjadi akumulasi persoalan yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Kementerian Kesehatan harus mewajibkan seluruh fasilitas kesehatan memiliki sistem untuk memitigasi berulangnya kasus serupa. Jika terjadi intimidasi, pihak manajemen rumah sakit wajib mengambil alih penanganan hukum dan mengamankan tenaga medisnya. Lebih jauh lagi, ketika keselamatan fisik maupun ketenangan batin seorang dokter terancam akibat intimidasi, perundungan atau tekanan dari penguasa lokal, negara tidak boleh membiarkannya bertahan sendirian di garis depan. Harus ada mekanisme cepat dan berpihak pada keselamatan untuk memindahkan atau mengevakuasi tenaga kesehatan tersebut ke fasilitas kesehatan lain tanpa sedikit pun mengorbankan hak-hak kepegawaiannya. Kita harus katakan bahwa tidak ada pengabdian yang layak dibayar dengan rasa takut, dan tidak seorang pun yang mengabdikan hidupnya untuk menyelamatkan orang lain pantas kehilangan perlindungan dari negaranya sendiri. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa, atas Terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Jaka, ini kalau lihat kronologi kejadian, diduga kan memang intimidasi itu dilakukan oleh 3 oknum anggota DPRD ini yang adalah keluarga dari anak yang tergigit ular. Tapi sejauh ini yang kita tahu intimidasi itu verbal. Tidak ada tindakan fisik, tidak ada tindakan yang lain. Tapi memang itu diduga membuat almarhumah Dr. Icha depresi dan akhirnya memilih mengakhiri hidupnya. Pertanyaannya, untuk diproses secara hukum,
Ini kan tidak mudah ya. Ya. Bagaimana Mas Jaka? Ya, itu kita serahkan ke penegak hukum ya, ke kepolisian setempat. Kan mereka sudah melakukan semacam penanganan lah. Ya. Kita minta agar segera dilakukan penyelidikan atau mungkin nanti penyidikan. Tetapi apakah nanti ada pasal-pasal yang bisa dijeratkan kepada ketiga orang ini, ya kita percayakan kepada penegak hukum. Tetapi apapun bahwa kasus ini adalah sebuah alarm yang begitu keras kepada kita semua pentingnya pelindungan terhadap para tenaga medis. Karena kalau kita lihat kan bukan kali pertama saja hal ini terjadi. Belum lama tahun 2024 kalau tidak salah ada di Lampung Barat ketika 2 dokter itu dianiaya secara brutal oleh keluarga pasien. Kemudian juga kalau kita lihat di 2024 juga itu ada di 2023 kalau tidak salah ada di Nabire seorang dokter dibunuh oleh seseorang di lingkungannya. Kemudian juga bahkan ada relasi senioritas ketika mahasiswa dokter spesialis di Undip. Kalau kita lihat dokter Aulia, dia bunuh diri karena dia merasa mendapat perundungan dari para seniornya. Jadi ini kasus yang menurut saya tidak bisa dianggap main-main bahwa dokter atau tenaga medis yang semestinya mendapat perlindungan nyatanya masih rentan terhadap ancaman terhadap intervensi, intimidasi. Padahal kan di Undang-Undang Kesehatan itu jelas bahwa perlindungan hukum atau perlindungan kepada tenaga medis itu adalah mutlak. Mereka tidak boleh dilakukan tekanan, intimidasi dalam bentuk apapun oleh siapapun ketika dia sedang melakukan pelayanan medis. Kalau hal itu terus terjadi ya kita khawatirkan para tenaga medis itu tidak berani dan tidak bisa melaksanakan kewajibannya secara maksimal. Kalau melihat kejadian di TTU ini ya, di Rumah Sakit Leona, sejauh ini informasinya bahwa Polres TTU sudah mengamankan CCTV-nya, Mas Jaka. Kemudian juga telepon genggam dan surat tulisan tangan Dr. Icha, dan juga memeriksa 3 anggota DPRD. Nah, ini pertanyaannya begini, kalau dalam peristiwa ini kan intimidasi itu terjadi atau ucapan-ucapan kasar itu terlontar karena kelihatannya ada relasi kuasa. Karena orang-orang yang mengatakan ini merasa saya orang kuat nih. Ini apakah kita bisa memintakan kesadaran bagi wakil rakyat? Memang kita bilang oknum ya, karena ini 3 dan saya percaya banyak wakil rakyat yang lain yang baik. Tapi kalau ini masih ada, bisa tidak kita pastikan bahwa relasi kuasa yang merugikan ini tidak akan terjadi lagi? Ya, semestinya kan begini, wakil rakyat itu kan semestinya orang-orang yang sudah paham hak dan kewajiban masing-masing pihak ya. Dan mereka harusnya paham betul bahwa tenaga medis itu punya hak dilindungi, punya hak kebebasan untuk melakukan pelayanan medis, tidak boleh ada intervensi dalam bentuk apapun. Ya semestinya itu yang dikedepankan oleh para wakil rakyat. Tetapi kan faktanya tidak diduga-dugakan ketikanya itu melakukan intimidasi yang cukup keras, jadi kasar ya, cukup kasar. Jadi kalau dari sisi hukum masih kita tunggu apakah ada pasal-pasal yang bisa dijerat kepada mereka. Ya ini ketika partai yang menaungi ketika anggota DPRD itu menurut saya tidak boleh main-main. Kalau nanti terbukti ya harus ada sanksi yang sangat berat. Kalau bisa ya di PAW, diganti karena kalau tindakan atau kelakuan mereka terbukti menyebabkan nyawa orang lain hilang. Meskipun tidak secara langsung lah ya. Tapi itu kan bukan kesalahan yang ringan. Pertanyaannya adalah apakah di sini masalahnya adalah masalah etika, masalah nurani yang kemudian kita bisa tindak. Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Apa yang kita bisa desakan, Mas Jaka, supaya peristiwa ini tidak terjadi lagi? Ya, yang pasti kan publik itu harus memahami
kinerja atau standar operasional prosedur tenaga medis ya. Karena kan penyebab antara adanya kasus-kasus seperti ini kan salah satunya kan ada perbedaan ekspektasi. Ketika emosi memuncak, ketika kepanikan melanda, sehingga logika itu kadang tidak jalan. Hal inilah yang menurut saya menjadi salah satu pemicu kenapa masih saja ada tenaga medis yang menjadi sasaran persekusi dan lain hal. Jadi pemahaman itu menurut saya mesti lebih sering disosialisasikan sehingga masyarakat tahu betul bahwa prosedurnya seperti ini, hak tenaga medis itu seperti ini, meskipun kita berharap penanganannya lebih cepat, tetapi juga kita harus juga memahami umpamanya antrian begitu panjang di rumah sakit. Jadi ketika semuanya memahami, saya pikir hal seperti ini juga tidak akan terjadi. Dan yang lebih penting adalah bagaimana seseorang yang punya kekuasaan tidak menggunakan kekuasaannya secara semaunya. Tidak menyalahgunakan. Kalau masyarakat biasa mungkin kita masih juga bisa ya secara manusiawi meskipun juga salah. Itu wajar ya. Tetapi kalau seorang anggota DPRD yang mestinya punya tanggung jawab dalam melindungi tenaga medis, tapi melakukan yang justru melakukan ancaman terhadap atau intimidasi terhadap tenaga medis ya sungguh keterlaluan menurut kami. Baik, kita harap akan ada keputusan yang bisa mencegah kejadian serupa terjadi lagi. Mas Jaka, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, negara tidak boleh membiarkan seorang dokter bertahan sendirian di garis depan ketika keselamatan fisik dan ketenangan batinnya terancam. Karena tidak ada pengabdian yang layak dibayar dengan rasa takut. Saya Leonard Samsudin, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.